Baik, berikutnya adalah jenis materi yang ketiga, yaitu campuran. Apa itu campuran? Apa bedanya dengan senyawa? Kenapa namanya campuran? Di sini campuran adalah penggabungan dari dua macam zat atau materi yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Tapi di sini komposisinya tidak pasti. Ini bedanya dengan senyawa. Jadi kalau senyawa komposisinya pasti. Kalau campuran komposisinya tidak pasti. Contoh dari campuran itu banyak sekali. Misalnya campuran dari zat padat dengan zat padat. Dimisalkan gula pasir dengan pasir. Jadi gula pasir kita campur dengan pasir, komposisinya tidak harus gula pasirnya 1 sendok, pasirnya 1 sendok, terserah. Gula pasirnya 1 sendok kita campur dengan pasir 1 gelas misalnya, tidak apa-apa. Itu menjadi campuran gula pasir dengan pasir. Atau alkohol dengan air. Alkohol dengan air, kita campur alkoholnya mau 1 liter, airnya 1 gelas. Ya, kalau kita campur alkohol dengan air akan menjadi campuran alkohol dengan air. Jadi komposisinya tidak pasti, tergantung kita yang mau mencampurkan berapa. Dan masih banyak lagi contoh campuran. Ini tuh ya. Ini contoh campuran, ada udara. Jadi udara ini komposisinya juga tidak pasti. Kadang oksigennya yang banyak, karbon dioksidanya sedikit. Atau pada kondisi polusi udara, karbon dioksidanya banyak, oksigennya yang sedikit. Tapi tetap itu udara. Jadi tidak ada komposisi pasti. Kemudian campuran itu dibagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu campuran 2 zat atau lebih yang setelah dicampur itu komposisinya kita sudah tidak bisa membedakan lagi. Jadi setelah terjadi dicampur gitu, komposisinya zat-zatnya itu sudah tidak terlihat lagi, sudah menyatu, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana komposisi A, mana komposisi B. Contoh campuran homogen. Ini contoh campuran homogen, itu larutan gula. Ya, ini caranya gula dengan air kita campur, kemudian kita aduk, maka setelah gula ini larut dengan air, maka akan jadi seperti ini. Kita sudah tidak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya. Sudah menjadi larutan gula. Ini dinamakan campuran homogen. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan lagi komposisinya. Contoh larutan gula ini, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Sudah menyatu. Contoh lagi misalnya larutan garam.
larutan garam ini kalau kita aduk, setelah garamnya larut di dalam air, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana garamnya, mana airnya. Itu contoh campuran homogen. Jadi sudah menyatu, serba sama, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana komposisi A, mana komposisi B, mana zat A, mana zat B. Itu ya. Nah, berikutnya adalah campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen ini kita masih bisa membedakan zat-zat yang ada di dalamnya. Jadi kita masih bisa membedakan zat A dan zat B. Contoh. Ini contoh campuran pasir dengan kerikil. Jadi kalau di dalam bangunan kita mau membuat bangunan, campur pasir sama kerikil dicampur. Nah, walaupun kita aduk seperti itu, kita masih bisa membedakan mana pasir, mana kerikil. Ini namanya campuran heterogen. Ini contoh berikutnya, air dengan pasir. Larutan air dengan pasir ini, larutan air pasir ini, walaupun kita aduk gitu, ya tetap saja kita masih bisa membedakan pasir dengan airnya. Nah, ini namanya campuran heterogen. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau campuran homogen itu menyatu, kita tidak bisa membedakan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Contoh tadi larutan gula gitu. Setelah diaduk, kita tidak bisa membedakan mana gula, mana air. Tapi kalau campuran heterogen, kita masih bisa membedakan zat-zat yang ada di dalamnya. Contoh pasir dalam air gitu. Kita masih dengan jelas bisa membedakan mana air, mana pasir. Nah, ini kesimpulannya, untuk membedakan unsur senyawa dengan campuran. Jadi kalau unsur zatnya zat murni atau zat tunggal menyatu, senyawa juga menyatu. Tapi kalau campuran bukan zat murni gitu. Kalau unsur itu bentuknya atom, jadi sejenis. Kemudian kalau senyawa molekul atau gabungan dari beberapa atom. Sementara kalau campuran bisa beberapa atom, bisa beberapa molekul. Kemudian ciri berikutnya, unsur itu zat sesuai lambang atomnya. Jadi misalnya oksigen lambangnya O, berarti hanya O saja. Sementara kalau senyawa itu gabungan dari atom. Nah, kalau campuran itu tidak ada rumusnya. Tuh. Jadi kalau secara mudahnya, unsur sama senyawa perbandingannya, kalau unsur itu sejenis, senyawa itu beberapa jenis atom. Unsur itu satu jenis atom, senyawa itu beberapa jenis atom. Sedangkan senyawa dengan campuran, paling mudah kita membedakan adalah pada komposisinya. Kalau senyawa itu komposisinya pasti, jadi misalnya H2O hanya harus ada tersusun oleh 2 atom H dan O-nya harus 1, itu harus pasti. Kalau tidak, hanya tidak 2, O-nya tidak 1, itu tidak menjadi air. Kalau campuran itu komposisinya tidak pasti. Misalnya tadi larutan garam gitu, mau garamnya 1 sendok, airnya 1 gelas, ya jadi larutan garam.
mau garamnya 2 sendok, airnya 1 gelas ya jadi larutan garam. Jadi komposisinya tidak pasti. Ya, seperti itu untuk unsur senyawa dan campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.